pertemuan antara Komisi 6 DPR ini dengan Asabri yang kemarin juga banyak ternyata hal-hal baru yang diketahui oleh publik. Nah, memiliki catatan korupsi yang telah merugikan negara hingga 22 triliun rupiah, PT Asabri justru dapat restu DPR untuk mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN 3,61 triliun rupiah. Modal ini akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan baru BUMN tersebut. PNM Asabri disetujui dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI 10 Juli lalu. Modal 3,6 triliun rupiah yang akan diberikan pada tahun anggaran 2025 ini akan digunakan untuk pembelian surat berharga negara 90% dan obligasi korporasi 10%. Padahal Asabri masih menyisakan tanggung jawab atas korupsi yang telah merugikan negara 22,7 triliun rupiah. Sementara untuk aset rampasan korupsi Asabri baru masuk ke kas negara sebesar 77,1 miliar rupiah hingga akhir 2023 dari total estimasi aset yang disita dan dirampas sebesar 19,5 triliun rupiah. Seandainya nanti mendapat persetujuan dan akan kami kawal dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh Pak, mumpung ini ada Mas Mufti sekaligus satu kata. Pertanyaannya pemirsa, mampukah PT Asabri ini mengelola penyertaan modal negara agar tidak dikorupsi lagi? Sudah bergabung dari luar studio Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono. Pak Wahyu, selamat siang. Selamat siang Mas Anggia. Ya, baik. Pak, yang pertama adalah ini dengan tadi informasi yang sudah ditayangkan begitu. Bagaimana perseroan ini menutup selisih antara pengeluaran dan pendapatan resmi, Pak? Baik, terima kasih Mas Anggia. Terima kasih atas atensi dan perhatian kepada PT Asabri Persero. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini PT Asabri Persero dapat beroperasi normal dan memberikan layanan kepada peserta dengan baik. Jadi PT Asabri ini kami melayani peserta dari TNI, ya, Matra TNI, kemudian Polri, dan termasuk juga ASN, ya, ASN yang ada di TNI maupun di Polri. Bagaimana sekarang dengan pelayanan masih tetap berjalan? Alhamdulillah, karena setiap bulan kami mendapat potongan-potongan diantaranya premi, yaitu premi untuk AIP. AIP itu akumulasi iuran pensiun. Itu kemudian juga dari potongan dari THT, dari gaji-gaji itu totalnya kurang lebih 8% sekian. Nah, perusahaan ini dapat berjalan, pertama tentu setiap bulan kami sudah menerima premi, kemudian juga dari THT. Demikian pula kami juga alhamdulillah 2 tahun yang lalu mendapat suntikan dari pemerintah CQ Kementerian Keuangan, yaitu dalam bentuk pembayaran tunai unfunded past service liability. Ini yang juga membuat postur dari struktur dari layanan Asabri tetap berjalan dengan baik. Demikian pula dengan beberapa kebijakan dari pemerintah melalui Ibu Menteri Keuangan, selain dari suntikan unfunded past service liability kurang lebih 4,5 triliun, juga ada perbaikan dari suku bunga aktuaria. Jadi di dalam pengelolaan asuransi sosial Asabri itu ada sebuah hitung-hitungan untuk tabungan hari tua, yaitu kami harus mencadangkan diantaranya posturnya ini rumusnya ada bunga aktuaria yang harus diperhitungkan di dalam menghitung kewajiban di masa yang akan datang. Nah, hitungan bunga aktuaria ini ditentukan, diberikan arahan dari pemilik program, yaitu Kementerian Keuangan, itu surat dari Ibu Menteri Keuangan, dan tentu tidak lepas juga dari pembinaan Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri Pertahanan, dan juga Bapak Kapolri, semua dari Bapak Panglima TNI, sehingga kami bisa melayani dengan baik sampai dengan hari ini. Itu bayangannya, itu gambarannya Mas Anggia, dapat saya sampaikan, bahwa saya pastikan pelayanan dapat kami berikan dengan baik. Di samping itu juga kami sudah memperbaiki dari dana-dana yang masuk tadi, premi yang iuran bulanan masuk, tentu di internal kami memperbaiki tata kelolanya, baik itu tata kelola investasi, kemudian juga utamanya lagi tadi sudah
saya sampaikan perbaikan bunga keluarga dari Menteri Keuangan, tata kelola investasi. Sekarang setiap investasi sejumlah tertentu harus persetujuan dari komisaris misalnya. Sehingga ini diharapkan pengelolaan ke depan akan menjadi governance, sehingga sistem pengendalian internal akan menjadi lebih baik lagi ketimbang di masa lalu. Saya kira saya pastikan seperti itu pengelolaan, tetapi sampai dengan hari ini Pak Wahyu, pasca, saya kira demikian Pak. Baik, Pak Wahyu, izin konfirmasi dulu. Jadi kalau untuk PMN Asabri ini sebenarnya sudah masuk dalam postur anggaran belanja pemerintah atau belum sih Pak sebenarnya? Kalau di PMN yang kami usulkan di sejumlah 3,61 triliun itu, ini masih berproses dengan kemarin tanggal 10 hari Rabu dengan kemudian. Oke, nah kalau begitu Pak, kalau misalnya nih Pak Wahyu, ya Pak Wahyu, kalau misalnya andai kata dalam waktu dekat kemudian aset rampasan korupsi Asabri ini tidak juga masuk sesuai dengan nominal yang sesuai, kemudian juga tadi ada permintaan untuk tambahan dari atau juga usulan PMN-nya juga belum masuk begitu. Ini bagaimana nanti Asabri ini bertahan, Pak? Kami sangat berharap dari pemerintah tentunya yang sudah diberikan oleh Komisi 6 DPR tadi, penyertaan modal negara 3,1 triliun itu dapat kami peroleh. Tentu kami terus juga memohon kepada Kejaksaan Agung, kepada Mahkamah Agung untuk terus menerus. Pak Wahyu, izin Pak. Pak Wahyu, maaf saya potong, audio Bapak agak sedikit kecil, Pak. Ya. Oke, baik. Saya agak mendekat. Ya, ini sudah lebih baik. Oke. Ya, saya mendekat ini. Ya. Silakan Pak, tadi agak tidak terdengar ya? Ya, saya akan mengulangi lagi ya. Kami tentu di manajemen dengan arahan komisaris tentu akan sangat berharap PMN 3,61 triliun itu dapat kami peroleh. Kenapa? Karena ini menyangkut sustainability berlangsungan layanan kepada masyarakat. Oke. Sehingga ini sebagai katakanlah kalau saja aset-aset semua dari yang disita itu juga lelang semua itu dan masuk di kas negara, uang lagi menjadi penyertaan modal negara, tentu ini adalah kepentingan. Oke, baik. Pak Wahyu. Sambil menunggu ikhlas itu maka kami berharap. Oke. Oke, publik pun akhirnya mengetahui masalah dan juga curhatan Pak Wahyu ini kemarin dari RDP ketika dengan DPR begitu ya Pak ya. Curhatan Bapak ini atau hal-hal yang disampaikan Bapak di floor kemarin ini, respons dari pemerintah dan juga instansi terkait seperti apa Pak? Termasuk dari Kejaksaan juga ya soal aset rampasannya. Kami atau saya harus mengucapkan terima kasih. Pertama kepada Kejaksaan Agung. Karena kami dilibatkan pada saat melakukan lelang atas barang sita yang diperoleh di tahap penyidikan yang sudah inkrah, itu kami diajak. Juga sertakan untuk melihat gitu ya, yang barang itu. Bahkan kami juga menyelenggarakan forum group discussion yaitu dari Kementerian Keuangan, dari Kejaksaan, dari Kementerian BUMN. Benar-benar ini hadir. Oke, berarti memang sangat ingin dilibatkan begitu Pak ya dari Asabri ini kepada pihak instansi terkait supaya perampasan asetnya juga lebih cepat begitu Pak ya? Iya. Jadi Pak Mas Anggia, kami menyelenggarakan forum group discussion ini luar biasa. Beliau hadir, wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian, kemudian bahkan juga utamanya dari Kejaksaan. Memberikan beberapa arahan-arahan supaya proses dari lelang ini berjalan cepat dan seterusnya sehingga proses lelang ini mudah-mudahan dapat. Kami berdoa tentunya di beliau di pusat pembelian aset. Baik Pak Wahyu, singkat saja izin Pak, kalau ini dalam pengelolaan perbaikan dari Asabri, bagaimana Bapak meyakinkan bahwa tidak dikorupsi lagi? Ya, saya pastikan ada 5 strategi, satu diantaranya kami sudah memperbaiki tata kelola utamanya investasi. Tata kelola investasi. Jadi tadi saya contohkan pedoman investasi ini sudah diperkuat dengan adanya perubahan salah satu pasal di anggaran dasar
yang Oke. disetujui oleh pemegang saham dalam hal ini Bapak Menteri BUMN. Salah satu pasal kalau saya tidak salah ingat di pasal 10. Baik. Bahwa investasi dengan jumlah tertentu harus mendapat persetujuan misalnya. Ini adalah anggaran dasar adalah mandatori sebagai pengumpul ya, saya sebagai pengumpul dari mobil ini anggaran dasar. Ini untuk memastikan. Nah, breakdown-nya, rinciannya adalah kami sudah membuat pertumbuhan investasi yang bersama-sama ditandatangani kami dengan komisaris. Siapapun nanti direksi yang melanjutkan, dia tidak bisa akan keluar dari sana. Sudah ada Kalau mekanisme dia untuk keluar, pencegahannya lebih ketat begitu ya Pak ya? Baik. Oke. Baik, Kemudian saya Pak tambahkan, Direktur Mas Utama India, PT saya Asabri, tambahkan Pak sedikit. Wahyu Suparyono. Pak izin karena durasi kita terbatas. Terima kasih atas penjelasan Bapak di siang hari ini, Pak. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.